hanya butuh 24 ekor. Tahun 1859, seorang pemukim Inggris bernama Thomas Austin melepaskan 2 lusin kelinci liar di ladangnya di Victoria. Niatnya sederhana, bahkan terdengar sepele. Ia hanya ingin merasa seperti di rumah dengan memiliki hewan buruan di halaman belakangnya. Ia berkata, melepaskan beberapa kelinci tidak akan berakibat buruk. Thomas Austin salah besar. Kalimat itu menjadi awal dari bencana ekologi paling menghancurkan dalam sejarah modern. Dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun, 24 ekor itu berubah menjadi jutaan. Dan dalam beberapa dekade, mereka telah menjajah hampir seluruh benua Australia. Hari ini, kita akan menyelami tentang bagaimana mamalia kecil yang lucu ini memicu perang biologis, mengubah lahan subur menjadi gurun, dan mengapa pemerintah Australia sampai harus membangun pagar raksasa ribuan kilometer hanya untuk menghentikan mereka. Mengapa Australia? Di Inggris, kelinci memiliki predator alami dan musim dingin yang keras yang menjaga populasi mereka. Namun di Australia, mereka menemukan surga. Iklim yang hangat memungkinkan kelinci kawin sepanjang tahun. Ditambah lagi, hampir tidak ada predator alami seperti rubah atau serigala yang bisa menandingi kecepatan perkembangbiakan mereka. Secara biologis, kelinci adalah mesin reproduksi. Satu pasang kelinci bisa menghasilkan ratusan keturunan dalam setahun. Hasilnya, migrasi kelinci di Australia tercatat sebagai migrasi mamalia tercepat yang pernah dikenal manusia. Mereka bergerak ke utara dengan kecepatan 100 km per tahun, melahap segala sesuatu yang berwarna hijau di jalur mereka. Dampaknya sangat mengerikan. Kelinci tidak hanya makan rumput, mereka memakan tunas pohon muda dan menggali akar tanaman hingga habis. Tanpa akar yang mengikat tanah, erosi besar-besaran terjadi. Lahan pertanian yang dulunya subur berubah menjadi gurun pasir yang tidak bisa ditanami. Australia mengalami kerugian miliaran dolar setiap tahunnya hanya karena hewan kecil ini. Bukan hanya manusia yang menderita. Hewan asli Australia seperti wallaby, bandicoot, dan berbagai spesies reptil kehilangan sumber makanan dan tempat tinggal. Kelinci memenangkan kompetisi bertahan hidup ini dengan cara yang kejam. Mereka mencuri rumah dan membiarkan penghuni aslinya mati kelaparan. Ini adalah genosida ekologi yang dilakukan oleh hewan yang kita anggap menggemaskan. Pemerintah Australia tidak tinggal diam. Mereka melakukan upaya paling ambisius dalam sejarah. Membangun rabbit-proof fence, pagar sepanjang lebih dari 3.000 km yang membelah benua. Namun, kelinci membuktikan bahwa mereka adalah pelarian ulung. Mereka menggali di bawah pagar atau memanfaatkan pintu yang terbuka. Pagar itu gagal total. Putus asa, pemerintah beralih ke senjata nuklir biologi. Tahun 1950-an, mereka melepaskan virus myxomatosis. Awalnya, rencana ini berhasil membunuh 90% populasi. Namun, alam selalu punya jalan. Kelinci yang selamat mengembangkan imunitas genetik. Mereka bangkit kembali, lebih kuat, dan lebih tahan banting. Perang ini berubah menjadi perlumba senjata antara sains manusia dan evolusi kelinci. Hingga hari ini, kelinci tetap menjadi musuh nomor 1 di beberapa negara bagian Australia. Di Queensland, memelihara kelinci sebagai hewan peliharaan adalah tindakan ilegal. Dendanya bisa mencapai puluhan ribu dolar. Australia harus belajar dengan cara yang sangat mahal, bahwa memperkenalkan satu spesies asing ke ekosistem yang tidak seimbang adalah resep untuk bencana. Kita akan melihat bagaimana teknologi terbaru, seperti rekayasa genetika gene drive, sedang dipertimbangkan untuk mengakhiri invasi ini sekali dan untuk selamanya. Namun, pertanyaan besarnya tetap sama. Apakah kita berhak memanipulasi alam lebih jauh setelah kesalahan fatal yang kita buat di masa lalu? Kisah invasi kelinci di Australia adalah pengingat yang kuat bagi kita semua. Alam memiliki keseimbangan yang sangat rapuh. Kesalahan kecil yang didorong oleh rasa rindu rumah satu orang bisa mengubah wajah satu benua selamanya. Ini adalah bukti bahwa lucu tidak berarti aman dalam kacamata ekologi. Apa pendapat kalian tentang perang panjang Australia melawan kelinci ini? Apakah tindakan pemerintah sudah tepat?
Ataukah alam seharusnya dibiarkan mencari keseimbangannya sendiri? Tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah luar biasa lainnya dari seluruh penjuru dunia. Tetaplah waspada, dan sampai jumpa di fakta berikutnya.